Saputra, Aisyah Alfi, Aisyah Putri Hermanto, Arya Gusma, Aryo, ya. Pada kesempatan ini atau pada pagi hari ini, materi pembelajaran kita yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Ya, sebelum kita memahami dan melihat apa yang akan Bapak sampaikan, sudah pernahkah mendengar tentang jenazah? Sudah pernah yang ada yang jadi jenazah? Belum. Oke. Nah, baik. Oh ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari, memahami tentang penyelenggaraan jenazah. Nah, sebelumnya Bapak menyampaikan kompetensi dasar tentang pembelajaran kita ini yaitu 1.7, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian 2.7, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Nah, anak-anak sekalian, apakah anak-anak semuanya sudah mengetahui atau pernah melihat jenazah? Lalu apa tindakan yang harus kita lakukan di saat menghadapi orang yang baru meninggal dunia? Yang pertama yang harus Anda perhatikan yaitu mengatupkan matanya dan mengucapkan istirja. Yang kedua, menanggalkan pakaian dan perhiasannya. Yang ketiga, membetulkan letak anggota tubuhnya. Jadi kalau tubuhnya mungkin barangkali tidak lurus, bengkok atau melipat, silakan diluruskan. Kemudian memujurkan ke arah kiblat. Di mayat itu menghadapnya ke arah kiblat. Mana arah kiblat kita? Ke situ arah luka atau wajahnya. Yang kelima, membayarkan hutang-hutangnya. Jadi kalau ada mayat berhutang, silakan dibayarkan. Yang keenam, menyegerakan pemakamannya. Nah, itu seputar masalah kematian yang harus segera kita lakukan sebelum kita memandikan, menyolatkan, dan mengapankan, lalu menguburkan. Lalu anak-anak semua, yang selanjutnya mengapani jenazah itu tata cara mengapani jenazah. 1. Hamparkan selembar tikar di atas lantai atau lantai. Kasih tempat lapang. Yang kedua, rentangkan 5 ulas tali di atasnya. Tali di mana diambil? Dari pinggiran kain kafan. Yang ketiga, susun lapisan kain kafan 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan. Nah, oke. Sesudah kita mengapani jenazah, lalu kita menyolatkan. Nah, syarat sholat jenazah. Yang pertama, pihak yang menyolatkan jenazah itu adalah orang Islam. Suci dari hadas,
besar dan kecil, suci badan dari tempat yang najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah disolatkan setelah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah diletakkan ke arah kiblat orang yang menyolatkan, berarti di depan. Nah, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Lalu yang keempat, darinya menyolatkan tata cara sholat jenazah. Yang pertama, jemaah berdiri dengan niat melakukan sholat jenazah. Sudah dapat lafaz niatnya? Sudah? Oke. Yang kedua, takbiratul ihram. Nah, ini takbir pertama. Apa bacaan takbir pertama setelah takbir pertama? Surah Al-Fatihah. Hafal surah Al-Fatihah? Hafal. Yang kedua, takbir kedua, setelah takbir kedua kita membaca salawat kepada Nabi. Itu Bapak yakin itu sudah hafal. Yang selanjutnya takbir ketiga, kita membaca doa untuk jenazah. Coba baca sama-sama doa untuk jenazah. Kita anggap jenazahnya laki-laki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu Kita lanjutkan kepada bagian keempat, yaitu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah itu ada waktunya. Yang kedua, kafiyat, cara yang khusus atau yang baik. Yang pertama, memasukkan jenazah ke dalam kubur hendaknya dimulai dari kepala terlebih dahulu, lalu dan dilakukan lewat arah kaki. Yang kedua, di dalam liang lahat jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah, lalu menghadap ke arah kiblat atau dengan memakai ganjal dari kanan atau oke. Lalu yang ketiga, pipi dan kaki jenazah ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat turut dilepas. Waktu menurunkan jenazah ke liang kubur, hendaknya kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba anda semua dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Nah, yang keempat, setelah liang lahat ditutup, dianjurkan kepada pengantar untuk memulai minimum kubur dengan memasukkan tanah 3 kali ke dalam kubur. Nah,
kemudian dilanjutkan penimbunan secara bersama. Lalu yang kelima, setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa dan isinya mohon ampunan dan keteguhan untuk keluarga. Lalu di dalam masalah jenazah ini kita ada namanya takziah. Apa itu takziah? Menghibur. Ya, menghibur. Siapa yang dihibur? Keluarga yang jenazah. Apa hukum takziah? Sunnah. Tujuannya untuk apa? Yang pertama memberikan bantuan moral dan material untuk mengurangi kesulitan yang dialami oleh keluarga jenazah. Yang kedua, memberi hiburan dan nasihat agar keluarga jenazah sabar dan tabah dalam menerima kenyataan. Yang ketiga, mendoakan yang meninggal agar diampuni dosa-dosanya. Lalu yang keempat, sebagai pelajaran dan koreksi diri kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Lalu ada namanya ziarah kubur. Apa itu ziarah kubur? Mengunjungi kuburan kaum muslimin atau muslimat dengan tujuan dapat melihat, membersihkan kuburan dan mendoakan ahli kubur. Itu ada doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimina wal muslimat, wa inna insyaallah bikum lahikun kunna nas'alukallahu afwa wal afiyah. Terakhir dari pembahasan ini, perlu kita ingat pembelajaran untuk kita semua. Ada yang perlu kita ambil pembelajaran, yaitu kematian itu bukan akhir daripada kehidupan, namun itu adalah awal daripada kehidupan kita di akhirat. Nah, ia bukan peristirahatan terakhir, tapi awal kehidupan kita di alam barzakh untuk persinggahan kita terakhir di akhirat. Yang kedua, jika ada seseorang yang meninggal dunia, menjadi kewajiban bagi kita sebagai anggota masyarakat selaku orang muslim untuk mengurus jenazahnya dan harta pusakanya. Yang ketiga, disunahkan bagi masyarakat muslim untuk melakukan takziah, yaitu menghibur, mengunjungi keluarga yang mengalami musibah kematian sebagai bagian dorongan moral kita dan materi. Nah, itulah pembahasan kita dalam penyelenggaraan jenazah. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan ini, ada anak-anak Bapak yang ingin bertanya tentang masalah penyelenggaraan jenazah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti. Saya ingin bertanya, boleh tidak mayat itu dikuburkan di malam hari? Ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, tepuk tangan untuk Eri. Bolehkah mayat itu dikuburkan pada malam hari? Tergantung. Kalau mayat itu dalam keadaan busuk, nah itu sangat dianjurkan dikuburkan secepatnya, apalagi pada malam hari. Nah, jadi jangan kita menunggu esok harinya. Nah, ini mayat sudah busuk, kita tunggu untuk besoknya. Nah, jangan. Boleh dikuburkan secepatnya. Apalagi, nah mayat itu sudah busuk baunya, sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk menguburkan pada hari besoknya. Oke.
Ada lagi yang jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, Bapak tutup pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan praktek penyelenggaraan jenazah. Kita mulai dari memandikan, menyapani, menyolatkan, dan menguburkan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga Anda semua paham apa yang Bapak sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.